Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu dengan saya, Triwindo Sidaputar. Kita berbagi firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya berbagi firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita boleh memperhatikan teksnya, saudara-saudara, tapi setidaknya intinya di sana pemazmur katakan, jangan iri melihat orang yang sukses. Walaupun sebenarnya kehidupannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang beragama. Jadi singkatnya mungkin dikatakan bahwa orang tersebut orang fasik, tetapi hidupnya seolah-olah diberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini, kita akan melihat sebenarnya di sana boleh terjadi kecemburuan. Kecemburuan dalam arti bisa mengajak seseorang itu berhenti untuk menuruti kehendak Tuhan atau berhenti melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena di sana pemazmur katakan bahwa mungkin dia melihat orang fasik diberkati, dalam tanda petik diberkati. Ya. Tetapi kita yang hidup dalam iman kita, dalam keyakinan kita, tetapi dalam tanda petik juga kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu saudara-saudara kadang membuat kita berhenti. Untuk apa? Toh yang diberkati orang seperti itu. Orang yang jahat justru diberkati, orang yang baik tidak diberkati. Ini kan bisa mengajak seseorang itu, ya sudahlah, jadi apatis. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita hari ini, supaya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jadi temanya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat yang boleh jadi perenungan bagi kita, supaya kita tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Kalimat itu adalah istilah pertanian. Ketika kita menanam jagung, jagungnya tumbuh, tetapi rumputnya juga tumbuh. Bagi seorang petani tentu udah tahu itu ya. Lalu sebaliknya, ketika kita tanam rumput, rumputnya tumbuh, tapi jangan pernah berharap akan tumbuh jagung. Jadi saudara-saudara boleh kita katakan kalau ibaratnya jagung itu adalah perbuatan baik dan rumput itu adalah perbuatan jahat, maka boleh kita terjemahkan ketika kita terus melakukan kebaikan, kejahatan itu mungkin juga ada. Air susu dibalas dengan air tuba itu mungkin. Tetapi jangan pernah berharap ketika kita melakukan kejahatan, berharap kita mendapatkan balasan yang baik. Itu tidak mungkin. Karena itu sebenarnya mau mengajak kita, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Tidak. Walaupun mungkin kita melihat apa yang sudah kita lakukan tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan balasan langsung. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya mau menolong kita. Ya, firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 itu, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi diibaratkan itu seperti rumput atau tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau di orang Batak ada namanya itu bunga pansur, bunga pasur. Jadi sampai ada lagu itu diciptakan bahwa dia akan mekar, dia akan cantik, tetapi begitu matahari naik, maka bunganya menjadi layu. Artinya sekejap saja dia cantik, sekejap saja dia indah, tapi ia akan segera layu.
Jadi ini yang mau kita pahami, bahwa mungkin kita melihat orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak pantas mereka dapatkan dari perbuatan mereka. Itu kan menurut kita. Oh, dia jahat, dia tidak pernah gereja, dia tidak pernah berdoa, tapi hidupnya sukses, hidupnya diberkati. Nah, ini tentu sering juga ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya 4 kali sebulan ke gereja, tapi hidupku begini-begini saja. Kawan sana tak pernah ke gereja, tapi hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan. Kita hanya perlu belajar apa yang dikatakan di sini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dituntut kesetiaan kita. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau ada peribahasa, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Oh, terbalik ya. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Perlu kita belajar dari sana. Bahwa jika kita terus setiap kita bersungguh-sungguh, kita akan mendapatkannya. Jangan menyerah hanya karena melihat orang lain memperoleh sesuatu yang menurut kita tidak pantas dia dapatkan. Itu kan terlihat mata kita. Kenyataannya, coba disebutkan tadi seperti bunga. Atau dalam istilah-istilah lain di Mazmur dikatakan seperti sekam atau seperti debu. Yang kita akan lihat di sini, tapi ketika datang angin, artinya angin ini bisa datang kapan saja. Maka apa yang kita lihat tadi, keberhasilan tadi atau berkat yang kita anggap tadi dia peroleh, maka dalam sekejap akan hilang. Karena itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah jemu untuk berbuat kebaikan. Jangan berhenti. Meskipun kita melihat apa yang kita peroleh pada saat ini belum sesuai dengan yang kita harapkan, waktunya akan tiba. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan kita. Jangan berhenti. Dan nilai yang pasti yang sudah kita peroleh, saudara-saudara, bahwa kita akan memperoleh sesuatu berdasarkan apa yang kita kerjakan. Jangan nilai apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Dan jangan anggap apa yang kita pandang tentang orang lain itu sudah merupakan kebenaran. Dan yang terutama, jangan menganggap bahwa ketika kita belum memperoleh kebaikan, tetapi sebaliknya orang lain memperoleh kebaikan, maka itu sudah akhirnya. Itu yang membuat kita pesimis, apatis tadi. Tuhan katakan, jangan marah. Jangan marah karena melihat orang fasik berhasil. Jangan. Digambarkan seperti apa? Ketika kita lihat, tuh, dia sudah hilang. Artinya apa? Itu semu. Itu tidak kekal. Itu tidak abadi. Mau gambaran apa lagi yang sudah diberikan kepada kita? Bunga yang cantik itu hanya sebentar dia akan layu. Atau seperti debu, seperti sekam yang kita lihat sekarang. Hanya ketika kita memalingkan wajah kita, datang angin, hilang sudah. Jadi itu semu. Karena itu, teruslah melakukan kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tanamlah terus kebaikan. Kalau kita terus menanam kebaikan, kita bisa berharap kebaikan. Tapi ketika kita tidak mau menanam kebaikan, jangan pernah berharap mendapatkan kebaikan. Amin. Tuhan memberkati.